Nasib emas belum aman, terutama untuk bullish karena kemarin lagi-lagi betul kejadian. Kenaikan masih tertahan di bawah resisten penting kita, yaitu 2355. Nah, kalau Anda mengikuti apa yang kemarin kita jelaskan, yaitu terkait dengan live streaming, bahwasanya selama tidak tembus 2355, harga masih bisa turun, dan itulah yang terjadi, bahkan dilanjutkan pagi ini. Oke, begini kalau kita lihat dari US dollar dan juga US Treasury Yield. Satu sisi posisinya memang kemarin US dollar mengalami penurunan, dan secara umum inilah menekan atau mengancam tekanan untuk US dollar, dan itu berarti harusnya positif untuk market emas. Tapi sayangnya belum tentu seperti demikian, teman-teman. Ingat cerita kami kemarin bahwasanya kalau misalkan kita bicara tentang secara teknikalnya, maka yang akan kita pantau lebih dulu adalah tren yang sempat terjadi di awal. Yaitu kalau kita lihat di sini, awalnya adalah mengalami kenaikan, kemudian koreksi sedikit, kemudian dia naik lagi lebih tinggi. Nah, maka dari situ kita anggap kemarin itu sampai, ya katakanlah penurunan terakhir, kita asumsikan adalah koreksinya. Nah, oleh karena itu, setelah intervensi dari Jepang relatif mereda, maka kemungkinan dolar akan kembali berkuasa, dan kemungkinan itu yang akan membuat dia terdorong kembali di atas level 106.50 atau bahkan menyentuh level 107. Oke, satu catatan. Malam ini datanya hanya berkisar consumer confidence, tapi yang tak kalah penting adalah di atas jam 10 malam. Setelah kemarin efek dari, katakanlah efek aliran akhir bulan tidak terjadi, kemungkinan potensinya akan terbuka untuk hari ini. Jadi itu sebabnya saya berpikir bahwa kali ini kita akan dapatkan dorongan yang lebih kuat untuk US dollar. Itu sebabnya pula kemungkinan level high kemarin berpotensi untuk ditembus. Ya, ini berarti ada tanda-tanda kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan. Tapi satu sisi juga kita tidak bisa hiraukan ataupun abaikan kemungkinan potensi penurunan kalau sampai tembus level terendah besok. Ataupun ya kita anggap saja penurunan ini tergantung dari level 50%-nya atau 61,8%. Sejauh ini kalau kita perhatikan, yes, dia masih tetap bertahan dan saya anggap ini adalah zona support psikologis. Saat ini yang kita lihat adalah potensi dari kenaikan ini kemungkinan masih tetap bertahan at least sampai diperkirakan menjelang FOMC meeting. Nah, di grafik keempatnya jelas di sini terlihat efek dari pergerakan tersebut kemarin ternyata tertahan persis dengan zona yang sama kita tandai, yaitu 38,2%, persis di zona support dari trend channel. Dan ingat, trend channel ini apa? Trend channel ini adalah bagian dari konsolidasi ataupun koreksi, dan kita asumsikan itu adalah uptrend dari bullish flag. So, bullish flag harusnya akan tembus level resisten, sehingga itu yang akan kita lihat nanti malam. Nah, potensi untuk pergerakan dari US Treasury sendiri, kalau kita lihat di sini sudah tembus zona supportnya, teman-teman. Jadi yang sebelumnya sudah sempat naik di atas level resisten, ternyata berbalik turun setelah intervensi yen, lalu kemudian sekarang dia berada di bawah garis trendline. Oke, seharusnya kalau misalkan katakanlah yield mengalami penurunan, maka dolar pun akan mengalami penurunan. So, kita harus curiga di sini. Apakah nantinya akan terjadi pembalikan, katakanlah seperti ini, lalu kemudian dia turun kembali, atau memang terjadi kepembalikan tapi dia naik kembali di atas 4,683%. Kalau itu yang terjadi, teman-teman, otomatis kita asumsikan bahwa kenaikan ini akan memicu kenaikan dolar yang lebih spesifik atau lebih besar. Tapi kalau yang terjadi adalah rejection di zona resisten kemudian dia turun, maka yang akan kita lihat nanti malam kemungkinan dolar akan berbalik turun, dan itu akan sangat menguntungkan untuk emas. Artinya penurunan emas untuk sesi Asia, sesi Eropa hari ini kemungkinan bisa berbalik di malam hari kalau misalkan US Treasury Yield-nya mengalami penurunan lanjutan. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari grafik daily memang juga ditujukan dengan potensi penurunan. Tapi ingat, secara umum kita juga masih belum bisa terlepas dari efek yang kemungkinan kita perkirakan adalah masih dalam wave keempat. Jadi kalau kita pertimbangkan, maka potensi yang ada 1, 2 ini masih tetap bagian ketiga, dan 4 mungkin perkirakan membentuk pola katakanlah rectangle, sehingga nanti akan terjadi penurunan seperti itu, dan kita asumsikan ini 4, lalu kemudian barulah nanti dia akan menyusun sebagai wave kelima. Ini adalah grafik daily, sehingga kemungkinan potensi penurunan emas masih tetap bisa terganggu. Oke, potensi berikutnya kalau kita perhatikan dari pergerakan crude oil, dan terlihat di sini bahwa harga sudah berada di bawah support dari trend channel. Dan trend channel ini sebetulnya menggambarkan pula kondisi yang sama dari posisi
flag, tapi flagnya adalah untuk bearish flag, bukan bullish flag melainkan bearish flag. Ini adalah penurunannya sebagai tiang, kemudian kenaikan adalah konsolidasinya ataupun koreksinya, dan akhirnya dia mengalami penurunan kembali dan turun di bawah zona tersebut. Sehingga akhirnya kami memutuskan tetap untuk melakukan sell, karena seperti yang kita ketahui, pola penurunan ini akan dilanjutkan dengan pola penurunan saat dia tembus level support. So, 80.69 saya rasa kembali akan dituju. Itu pun dengan catatan akan sangat cepat karena saat ini tidak ada geopolitik. Jadi redanya geopolitik akan menjadi kabar negatif untuk harga minyak, tapi akan positif untuk beberapa market lain. Nah, satu sisi, kalau kita perhatikan dari grafik daily, jelas ini juga kita masih tetap dalam bayang-bayang head and shoulder. Karena 2 hari yang lalu jelas dia tertahan dan membentuk shooting star, kemudian kemarin ditutup dengan bearish. Jadi 3 candle terakhir kalau Anda perhatikan bentuknya sangat menunjang untuk pola penurunan, dan itu berarti right shoulder-nya sangat sempurna karena didukung pula oleh pola yang kita sebut dengan evening star doji. Oke, berarti dengan demikian level support neckline di 80.60 akan menjadi indikasi bahwa tren ini akan segera terwujud. Ingat, dia harus tembus dan betul-betul tembus neckline sehingga nantinya akan sesuai dengan target ketinggian ini, dan diperkirakan kita akan mendapatkan teritori 77 ataupun 78 sebagai hasilnya. Satu sisi, kalau kita perhatikan dari grafik 4, jelas ini adalah momentum yang masih tetap saya pertahankan zona sell. Dan Anda masih bisa lakukan sell kalau ternyata dia tembus 80.60 dengan potensi 76.80 yang sangat potensial, dan itu akan membuat penurunannya akan lebih dalam. Satu sisi lagi, kalau kita perhatikan dari pound sterling, kondisinya sepertinya masih tetap memanfaatkan apa yang dilakukan ataupun yang terjadi kemarin. Sayangnya saat ini dia sedang melalui penurunan, padahal kemarin sudah ditutup di atas dari MA200. Nah, ini adalah momentum yang akan menentukan teman-teman. Apakah dia akan kembali tutup di bawah MA200 atau dia akan kembali naik dan ditutup di atas MA200. Kalau ternyata opsi yang kedua, dia tutup kembali di atas MA200, kurang lebih berarti dia akan kembali mengalami kenaikan di keesokan hari. Tapi juga Anda bisa tarik garis trendline seperti ini teman-teman. Kondisinya saya tarik dari paling puncak dengan kondisi puncak yang terakhir yang terdekat, dan saya coba extend garisnya, maka saya akan dapatkan bahwa kenaikan walaupun dia di atas MA200 kemungkinan akan tertahan di kisaran trendline 1.2600 atau lebih tepatnya 1.2590-an. Nah, tapi kalau ternyata dia berhasil tembus keduanya, maka itu akan sangat bullish untuk pound sterling ke depannya. Hanya saja sayangnya tidak ada data ekonomi, jadi kami meragukan kenaikan tersebut akan sangat kuat. Tapi di grafik keempatnya kita mendapatkan sesuatu yang bernilai cukup fantastis. Jadi kalau misalkan Anda ingat 2 atau 3 hari yang lalu, kita sempat bilang ada potensi untuk terjadinya inverse head and shoulder. Dan ini yang ternyata terjadi, walaupun sempat terganggu sebelumnya, dia sempat mengalami penurunan di sini, tapi dia tidak ditutup di bawah neckline. Jadi kalau lihat dari arusnya, maka yang seharusnya terjadi adalah dia masih tetap naik, dengan peluang dari potensi inverse head and shoulder ini adalah kurang lebih sampai zonasi 1.2649. So, kita tinggal tunggu saja apakah dia berhasil untuk konsisten di atas sana apa tidak. Tapi dengan catatan tentunya, jangan sampai dia tembus di bawah 1.24500. Kalau sampai dia tembus di 1.24500 atau di bawahnya, maka kemungkinan potensi dari inverse head and shoulder tersebut akan gagal. Nah, kembali dengan outlook dari emas, kita masih tetap bisa mengharapkan terkait dengan pergerakan wave kelima. Setelah sebelumnya, kenaikan lagi-lagi tertahan, dan kita on the way untuk wave kelima, entah itu nantinya sejajar dengan wave ketiga atau bahkan lebih rendah. Yang jelas kami sudah menandai area tersebut. Oke, kita pertimbangkan di sini. Kalau saya perbesar grafiknya, maka yang sedang Anda lihat adalah pergerakan berdasarkan rising wedge yang sudah tembus, dan itu berarti harusnya target yang akan terkena ataupun yang di situ adalah sesuai dengan ketinggian ini. Dan berarti kalaupun misalkan ini terjadi, maka yang paling potensial untuk target terdekat adalah 2310 atau 2311. Tapi apakah masih bisa mempertahankan sell? Bisa. Asalkan dia tembus 2315, Anda masih boleh follow sell atau pertahankan sell, dan target terdekat adalah 2310 atau 2306. Begitu area tersebut tersentuh, hati-hati, karena di zona ini kemungkinan bisa saja terjadi perlawanan ataupun defensif sebelum akhirnya dia kembali turun. Itu pun catatan kalau data nanti malam atau efek akhir bulan betul-betul terjadi mendorong penguatan US dollar.
Nah, otomatis wave kelima nantinya akan berakhir di antara zona orange atau di zona coklat ini. Nah, tapi kalau misalkan Anda sudah mengetahui bahwa harga tersebut mendekati teritori tersebut, keduanya, maka hati-hati karena kemungkinan demand akan mendorong harga tersebut kembali mengalami kenaikan. Dan itu berarti saatnya dia wave A, kemudian nanti akan terkoreksi sedikit wave B, dan akhirnya wave C naik ke atas. Oke, kalau misalkan kita lihat dari grafik keempatnya, ini jauh lebih meyakinkan lagi. Karena kita mendapati teritori sebagai pola dari bearish flag. Dan saat ini dia sudah tembus dan dipertahankan 4 jam kemudian kalau tetap di bawah 1.2320, saya rasa masih tetap kita bisa pertahankan sell dan semoga saja segera muncul dan meluncur di bawah 2306. Kalau itu yang terjadi, seperti biasa hati-hati saat sudah menyentuh 1.2290 atau bahkan 1.2280. Nah, di grafik keempatnya yang memberikan alasan kenapa kita harus lakukan sell untuk hari ini adalah keberadaan candlestick yang ditutup dengan doji candle tapi lebih mirip kepada hanging man daripada hammer. Kenapa? Karena kemunculannya masih tetap di bagian resisten. Ingat, resisten yang saya maksud adalah 50% real body dari long black candle yang ada di tanggal 22 April lalu. Nah, segera catatan tambahan seperti biasa. Begitu sudah sentuh 1.2300 ataupun 2290, harap berhati-hati. Pastikan bahwa efek tersebut masih tetap cukup dominan, dan kalau tidak ada intervensi apapun dari yen, maka kemungkinan emas masih tetap dalam jalur penurunan sebelum nantinya kita akan mengamati baik itu data pekerjaan ADP di hari Rabu atau bahkan pengumuman FOMC atau bahkan non-farm payroll di hari Jumat.